Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Anggi Mardiono selaku dosen pengajar mata kuliah Mobile Computing. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai tugas akhir pada mata kuliah ini. Pada presentasi kali ini akan dibahas yang pertama mengenai arsitektur mobile network yang akan dijelaskan oleh rekan saya Marwah. Pada bagian pertama ini nantinya akan menjelaskan terkait elemen-elemen yang terdapat dalam arsitektur mobile network. Selanjutnya bagian kedua yaitu menjelaskan terkait implementasi wireless sensor network yang akan dijelaskan oleh rekan saya Anissa dan Fatimah, yang mana pada bagian kedua ini nantinya akan dijelaskan terkait resume dari jurnal yang kami pilih, yang mana jurnal tersebut berjudul Implementasi Wireless Sensor Network pada simulasi peringatan gempa bumi menggunakan sensor. Lalu yang terakhir yaitu menjelaskan terkait implementasi GPS pada mobile app, yang mana akan dijelaskan oleh saya sendiri dan juga Michael Nathanael. Baik, untuk bagian yang pertama dipersilakan kepada Marwah untuk menjelaskan. Saya Marwanur Sapira akan membahas pembahasan pertama yaitu mengenai arsitektur mobile network. Terdapat diagram mengenai arsitektur mobile network pada jaringan 4G LTE. Di sini ada UE atau User Equipment adalah saluran komunikasi nirkabel yang menghubungkan antara perangkat pengguna seperti ponsel cerdas atau tablet dan infrastruktur jaringan seluler seperti stasiun dasar, base station, atau penguat sinyal. Nah, sinyal-sinyal yang didapat dari UE didapatkan dari e-node B atau biasa disebut sebagai base station atau stasiun dasar. Nah, sinyal-sinyal dari e-node B ini didapat dari EPC atau Epoch Packet Core. Nah, di dalam EPC ini terdapat beberapa komponen-komponen penting mengenai jaringan seluler generasi keempat 4G LTE dan generasi kelima 5G. Nah, EPC ini berfungsi sebagai inti dari infrastruktur jaringan seluler atau core network. Di EPC ini komponen-komponennya ada PDN Gateway, Shaping Gateway, dan Mobility Management Entity. Nah, komponen-komponen ini saling berhubungan dengan menggunakan data IP network. Data IP network adalah jaringan yang dirancang untuk mengirim dan menerima data menggunakan protokol IP. Berikut ada elemen-elemen arsitektur mobile network. Yang pertama itu ada perangkat seluler. Gadget apapun yang menggunakan jaringan seluler untuk berkomunikasi seperti ponsel, tablet, atau perangkat IoT. Kemudian ada base station. Nah, base station ini merupakan titik akses nirkabel yang menghubungkan perangkat seluler ke jaringan utama dengan antena sebagai pengirim dan penerima sinyal radio. Kemudian ada core network atau inti jaringan, bertugas untuk mengatur aliran data dan komunikasi. Kemudian ada protokol jaringan seluler, berfungsi untuk mengontrol komunikasi antara perangkat seluler, stasiun pangkalan atau base station, dan entitas lain yang spesifik untuk setiap generasi jaringan seluler, seperti 2G, 3G, 4G, dan 5G. Kemudian ada layanan dan aplikasi. Jaringan seluler menyediakan berbagai layanan dan aplikasi kepada penggunanya, seperti percakapan suara, pesan teks, akses internet, dan streaming video. Dan yang terakhir ada cloud dan virtualisasi. Pada topologi jaringan seluler tertentu, sumber daya jaringan dikelola secara efektif dan fleksibel melalui penggunaan teknologi cloud dan virtualisasi. Sekian pembahasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Sekarang saya akan beralih ke poin kedua, yaitu implementasi WSN atau Wireless Sensor Network, di mana pada bagian ini kelompok kami telah menganalisis jurnal yang berjudul Implementasi Wireless Sensor Network pada simulasi peringatan gempa bumi menggunakan sensor. Jadi dari jurnal ini dihasilkan sebuah sistem untuk mendeteksi gempa bumi dengan mendeteksi sensor getaran yang ditangkap oleh alat penangkap sensor. Adapun komponen yang terlibat pada sistem ini pertama ada sensor SW420, yaitu sensor yang digunakan untuk menangkap getaran yang dihasilkan oleh objek yang diamati. Selanjutnya ada node MCU yang merupakan pusat kontrol dari keseluruhan sistem yang akan mengambil inputan getaran dari sensor SW420, kemudian meneruskannya kepada komponen penampil output yaitu buzzer dan LCD. Selanjutnya ada buzzer, merupakan sebuah komponen atau alat yang menampilkan notifikasi suara sebagai bentuk report terhadap terhadap getaran yang ditangkap oleh sensor. Selanjutnya adalah LCD 16x2 yang mana merupakan alat yang akan menampilkan output visual dari hasil penangkapan inputan sebelumnya. Kemudian ada relay yang merupakan scalar atau switch. Kemudian untuk metode penelitian ini, jadi implementasi WSN pada pendeteksi getaran gempa merupakan sebuah penelitian yang difokuskan kepada pengembangan sistem dengan acuan penelitian sebelumnya. Sedangkan gambar di atas merupakan alur proses dari sistem ini bagaimana merubah inputan getaran menjadi outputan baik berupa suara maupun visual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah metode, yaitu berikut ini merupakan visualisasi dari report atau notifikasi suara yang diberikan oleh buzzer, yaitu SIG 3, SIG 4, dan SIG 5. Sedangkan parameter pengujian sistem digambarkan sebagai berikut, yaitu dilihat sebagai gambar berikut. Selanjutnya, metode ini merupakan tampilan website dari sistem yang akan memberikan notifikasi suara maupun report visual dari hasil analisis inputan getaran yang dilakukan oleh sistem. Adapun tujuannya yaitu dari pembuatan sistem ini sebagai berikut. Yang pertama, membuat alat untuk peringatan dini gempa bumi menggunakan sensor SW420 sebagai implementasi wireless sensor network. Yang kedua, memberikan notifikasi dan petunjuk jalur arah evakuasi ke assembly point. Yang ketiga, yaitu mengetahui metode komunikasi antara node dan pemberian informasi berupa data. Selanjutnya, teknologi mobile yang digunakan. Dalam sistem yang dikembangkan, terdapat penggunaan teknologi mobile untuk melakukan mobilitas, baik itu berupa pengumpulan dan pengelolaan data sensor. Pada sistem ini digunakan microcontroller ISP8266 yang merupakan modul Wi-Fi yang dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi. Node MCU menggunakan teknologi Wi-Fi untuk berkomunikasi dengan jaringan internet maupun jaringan lokal. Yang terakhir, akan dilanjutkan oleh saya terlebih dahulu. Untuk bagian terakhir ini akan menjelaskan implementasi GPS pada mobile app. Di sini akan kami jelaskan terkait aplikasi GPS sederhana yang kami buat. Aplikasi ini dibuat menggunakan Flutter dan memiliki fitur geolokator untuk mengakses layanan lokasi perangkat. Dengan aplikasi ini, Anda bisa melihat lokasi terkini perangkat Anda, termasuk koordinat lintang dan bujur. Namun, untuk menggunakan fitur ini, Anda perlu memberikan izin akses lokasi GPS pada smartphone Anda. Aplikasi ini menampilkan data lokasi yang diperoleh, seperti koordinat lintang dan bujur. Data lokasi akan terus diperbarui setiap kali Anda menekan tombol Locate GPS di pojok kanan bawah layar. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Michael, dipersilahkan. Selanjutnya, saya Michael Nathanael akan menjelaskan source code Flutter Geodata App. Untuk menjalankan app, kita perlu melakukan upgrade terhadap Flutter dependensinya dengan cara menjalankan
berbagai komen sebagai berikut. Lalu kemudian untuk melakukan build APK, kita perlu menjalankan Flutter build APK min split per min ABI. Di sini saya akan menjelaskan 6 file yang perlu diperhatikan untuk menjalankan source code ini. Langsung saja kita buka Visual Studio Code. Yang pertama adalah file main.dart. File ini berisikan logic aplikasi dan juga tampilan yang akan digunakan pada smartphone. Kami menggunakan function get current location asynchronous, di mana kita dapat mendapatkan lokasi dari user. Untuk mendapatkan lokasi dari user, dibutuhkan location permission. Kemudian, pada function widget build, ini adalah untuk membuat tampilan aplikasi pada smartphone. Di dalam body, di sini dibuat children, lalu dibuat container. Yang pertama berisikan grup 4 mobile computing beserta nama anggota kelompoknya. Lalu pada kontainer kedua, di sini berisi current location, yaitu lokasi yang kita dapatkan dari function get current location ini. Ketika user mengeklik icon My Location yang berada di pojok kanan bawah, maka akan menjalankan function get current location dan lokasi latitude dan longitude akan ditampilkan di sini. File kedua yaitu pubspec.yml. File ini berisikan berbagai dependensi Flutter yang perlu kita upgrade. Contohnya di sini ada geolocator, kemudian build Gradle. Di sini juga perlu kita upgrade menggunakan versi terbaru, baik Kotlin dan Gradle. Lalu di sini JVM Target Java Virtual Machine 1.8 perlu di-upgrade lagi jika ada yang terbaru. Lalu pada distribution URL di file Gradle wrapper.properties perlu kita upgrade Gradle-nya. Dan file terakhir Android manifest.xml, kita perlu menambahkan usage permission Android permission access find location dan access course location untuk mendapatkan akses lokasi user. Yang saya sebutkan tadi, mengapa kita perlu melakukan upgrade, baik itu dependensi, Gradle, kemudian Kotlin, itu dilakukan supaya tidak terjadi error saat menjalankan aplikasi program berikut ini. Untuk menjalankannya, pertama kita buka pada pojok kanan bawah, diklik, kita jalankan Start Pixel 5 API 30. Ini untuk Android emulator. Pada file main.dart, klik Run, lalu Run without debugging. Kurang lebih seperti inilah tampilan pada aplikasi menggunakan emulator Android. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata dan tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi kali ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.